datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daisy Hati dengan NIM 24225200018 dari Prodi PGSD 1. Di sini saya akan mempresentasikan seminar PPG. Universitas Veteran Bangun Nusantara, PPG Calon Guru PGSD 1, Gelombang 2, tahun 2024. Dosen pembimbing Dr. Veronica Unun Pratiwi, MPD. Nama saya Daisy Hati, tempat tanggal lahir Bantul 4 Juli 2000, nomor induk mahasiswa 24225200018, kelas PPG Calon Guru PGSD 1, email daisin.s@gmail.com. Hal yang akan saya bahas mengenai presentasi seminar PPG kali ini yaitu diantaranya identifikasi diri, pengalaman belajar, artefak pembelajaran, pembelajaran bermakna, desain pembelajaran, refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG, serta yang terakhir, rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu mengenai identifikasi diri. Visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia yaitu mewujudkan generasi emas Indonesia yang berwawasan global, berakhlak mulia, kreatif, dan siap menjadi negara maju. Serta visi pribadi sebagai calon guru yaitu belajar sepanjang hayat, mengupgrade pengetahuan mengenai karakter siswa, mewujudkan kegiatan belajar yang berpusat pada siswa, memerdekakan siswa sesuai dengan kebutuhan siswa, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah visi yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan pemahaman diri sebagai calon guru profesional melalui program PPG. Yang kedua, mengikuti pelatihan, seminar, serta workshop atau diklat yang berkaitan dengan meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga, menambah relasi untuk memperluas wawasan. 4. Merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kelima, menggunakan media, model, pendekatan, dan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi serta refleksi diri. Pengalaman belajar. Selama saya mengikuti perkuliahan di semester 1, saya mempunyai pengalaman belajar, yaitu belajar mengenai filosofi pendidikan di Indonesia, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmen 1, PPL 1, perspektif sosiokultural di Indonesia, pembelajaran berdiferensiasi. Serta pada semester 2, saya belajar mengenai 5 mata kuliah. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, prinsip pengajaran dan asesmen 2. Yang ketiga, proyek kepemimpinan. Yang keempat, PPL 2. Dan computational thinking. Saya mengambil mata kuliah computational thinking atau yang biasa disingkat dengan CT. Pada awal pembelajaran, saya belajar mengenai apa yang dimaksud dengan CT dan bagaimana perannya dalam bidang pendidikan. CT itu sendiri dapat diartikan sebagai cara berpikir sistematis yang dilakukan oleh agen pemroses informasi dalam menyelesaikan permasalahan sehingga didapatkan solusi yang efektif, efisien, serta optimal. Seseorang dapat dikatakan menyelesaikan masalah sederhana maupun rumit menggunakan CT. Terdapat fondasi pada CT yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Di sini saya belajar mengenai 4 fondasi CT, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, serta algoritma. Pembelajaran CT ini ada beberapa topik yang dibahas, diantaranya 7 topik. Topik 1 itu membahas tentang pendalaman pemahaman CT. Pada topik ini saya belajar mengenai konsep-konsep dasar CT dan pentingnya mempelajari CT. Selain itu, saya juga dikenalkan beberapa fondasi yang berkaitan dengan CT. Terdapat beberapa pertanyaan reflektif yang dapat digunakan mahasiswa untuk pengetahuannya mengenai CT. Kemudian, yang di topik 2 itu saya belajar mengenai CT dalam problem solving pada persoalan sehari-hari. Pada topik ini, mahasiswa banyak berlatih mengenai penerapan CT dalam kehidupan. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari mengenai soal-soal bebas. Yang topik 3 yaitu CT dalam problem solving pada literasi dan numerasi. Pada topik 3 ini,
CT dalam menyelesaikan soal PISA berupa reading, matematik, dan sains. Mahasiswa mempelajari langkah berpikir dalam menyelesaikan soal tersebut. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk mengidentifikasi 4 fondasi CT yang terdapat pada soal PISA. Topik 4 yaitu CT dalam kurikulum. Pada topik 4 ini, saya belajar mengenai CT dalam kurikulum serta kedudukan CT dalam kehidupan global. Kami juga mengenal makna dan istilah-istilah yang terdapat dalam TPCT. Topik yang kelima yaitu kami melaksanakan ujian tengah semester, yang mana kami diberikan beberapa soal oleh dosen pengampu. Kemudian kami menyelesaikan soal tersebut serta menjelaskan bagaimana langkah-langkah cara menyelesaikan soal tersebut dengan 4 fondasi CT. Kemudian topik 6 yaitu CT dan proyek. Pada topik ini saya mempelajari mengenai proyek STEM atau Science, Teknologi, Engineering, Matematik yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Kegiatan pertama diawali dengan menentukan salah satu proyek yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Kemudian kami diminta untuk menganalisis unsur-unsur dari sebuah proyek STEM tersebut. Yang terakhir yaitu topik 7, yaitu tentang integrasi CT dalam mata pembelajaran. Topik ini mempelajari tentang integrasi CT pada mata pelajaran yang diampu selama mengikuti PPL 2. Mahasiswa secara berkelompok mencoba mengintegrasikan CT dalam perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Sekarang mengenai artefak pembelajaran. Berikut adalah analisis dan tautan artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar pada topik 7. Yaitu saya memilih topik 7 tentang CT dengan mata pelajaran, kaitan CT dengan mata pelajaran. Nah, di sini saya mengambil artefak bagian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan juga koneksi antar materi. Di bagian sebelah paling kiri itu mengenai eksplorasi konsep. Tugas di eksplorasi konsep itu, mahasiswa diminta untuk membaca makalah, serta makalah tersebut isinya dikaitkan dengan pembelajaran yang diampu pada PPL 2. Kemudian, artefak bagian ruang kolaborasi yaitu menjelaskan tentang rencana pembelajaran sebelum dikaitkan dengan CT dan setelah dikaitkan dengan CT. Kemudian koneksi antar materi yaitu tugas mengenai inovasi pembelajaran CT pada mata pelajaran yang diampu. Kemudian bagian artefak mengenai luaran, di situ ada video pembelajaran, sudah terdapat linknya. Video pembelajaran yang saya lampirkan di situ yaitu video pembelajaran IPAS, materi keanekaragaman hayati dengan menggunakan kartu domino, yang mana siswa diminta untuk menyusun kartu domino. Jadi siswa tersebut berlatih menyelesaikan persoalan atau proyek dengan menggunakan landasan 4 fondasi CT. Kemudian artefak luaran yang kedua yaitu blog yang berisi flipbook portofolio. Portofolio yang terdapat pada flipbook tersebut yaitu portofolio yang saya susun selama mengikuti perkuliahan CT mulai dari topik 1 hingga topik ke-7. Artefak luaran yang ketiga yaitu berupa artikel yang berjudul Penerapan Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL menggunakan kartu domino keanekaragaman hayati Indonesia atau disingkat dengan Dominokai untuk meningkatkan kemampuan computational thinking peserta didik pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SDN Tingkol 1. Di sini saya beserta dosen pembimbing Ibu Veronica Unem Pratiwi dan juga dengan bimbingan guru Pampong Bapak Agus Riantana saya melakukan penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Di situ jurnalnya yaitu seputar penerapan
pembelajaran proyek yang menggunakan kartu domino serta diintegrasikan dengan CT. Jadi fungsi penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan CT siswa. Apakah dengan menerapkan proyek itu CT bisa meningkat? Kemudian di sebelah paling kanan yaitu mengenai LOA-nya yang menunjukkan bahwa artikel saya akan dipublish paling lambat awal Juni pada tahun 2025. Nah, manfaat artefak saya kelompokkan menjadi 3, yaitu manfaat bagi guru, manfaat bagi peserta didik, serta manfaat bagi masyarakat. Yang pertama yaitu manfaat bagi guru. Artefak yang saya buat itu dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Selain itu, terdapat manfaat bagi peserta didik, yaitu dapat memberikan pengalaman bermakna dan meningkatkan kemampuan computational thinking. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat dapat dijadikan referensi penelitian yang lebih luas dan sebagai sarana untuk sharing guna mendapatkan pengetahuan. Baik, selanjutnya saya jelaskan mengenai desain dan inovasi pembelajaran. Yang pertama, modul ajar yang dikaitkan dengan computational thinking. Di sini modul ajarnya modul ajar IPAS, materi keanekaragaman hayati, dengan menggunakan model PJBL berupa kartu domino keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, sintak PJBL yang dikaitkan dengan CT. Nah, selanjutnya yaitu sintak PJBL yang saya kaitkan dengan kemampuan computational thinking. Nah, saya integrasikan antara PJBL dengan CT. Di situ pada tahapan PJBL di kegiatan awal, di situ pada tahapan pertama yaitu kegiatan awal asesmen diagnostik, kegiatan peserta didik berupa diberi tes mengenai materi yang sudah dipelajari. Nah, di sini saya kaitkan dengan kemampuan CT berupa dekomposisi. Kemudian pada sintak pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar, peserta didik disajikan pertanyaan mendasar yang akan dipecahkan melalui kegiatan membuat proyek. Di sini kemampuan CT-nya berupa pengenalan pola, fondasinya berupa pengenalan pola. Kemudian langsung pada sintak keempat yaitu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Peserta didik membuat proyek secara berkelompok dengan durasi yang telah disepakati. Kemudian peserta didik dimonitoring pengerjaan proyek oleh guru. Di sini menerapkan fondasi CT berupa berpikir algoritma. Dan pada sintak kelima yaitu menguji hasil, peserta didik mengajukan hasil proyek di depan kelas. Nah, di sini fondasi CT yang diukur berupa abstraksi. Lalu untuk mengukur tingkat atau peningkatan kemampuan computational thinkingnya, saya membuat rubrik penilaian dengan indikatornya saya kelompokkan menjadi 4 berupa 4 fondasi CT. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga berpikir algoritma, dan yang keempat abstraksi. Nah, dekomposisi untuk poin 4 itu muncul pada saat siswa bisa mengidentifikasi dan menguraikan masalah mengenai keanekaragaman hayati dengan efektif dan detail. Di sini saya memberikan soal asesmen diagnostik berupa faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Nah, siswa akan mendapat skor 4 jika siswa bisa atau dapat membuat hubungan antara flora dan fauna dengan persebarannya dengan akurat dan tepat. Nah, di sini saat penyusunan proyek itu ada soal mengenai flora fauna yang
tersebar menurut pembagian garis Wiles dan garis Weber. Jadi, siswa bisa membuat hubungan antara masing-masing flora dan fauna tersebut serta persebarannya menurut garis Wiles serta garis Weber. Jadi, pada pengenalan pola ini, siswa akan mendapatkan skor 4 apabila siswa dapat membuat hubungan antara flora dan fauna dengan persebarannya dengan akurat dan tepat. Jadi, pada soal yang akan diselesaikan tersebut, siswa harus bisa mengelompokkan flora fauna berdasarkan persebaran atau pola persebaran berdasarkan garis Wiles dan garis Weber. Jadi Indonesia dibagi menjadi 3 zona. Zona Asiatis itu untuk yang Indonesia bagian barat, zona peralihan, serta zona bagian timur atau zona Australis. Lalu indikator berpikir algoritma itu muncul ketika siswa menyelesaikan atau mengerjakan proyek secara berkelompok dengan menyusun kartu domino. Di situ apakah siswa bisa membuat proyek dengan tepat dan kreatif sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD, atau siswa tidak dapat membuat proyek dengan tepat dan kreatif. Di situ sudah ada poinnya 0 hingga 4. Kemudian yang terakhir yaitu abstraksi. Abstraksi muncul ketika siswa melakukan presentasi. Apakah siswa bisa menarik kesimpulan dan apakah siswa dapat mempresentasikan hasil proyek dengan efektif sesuai dengan kaidah dan secara sistematis. 4. Hasil proyek domino keanekaragaman hayati untuk meningkatkan kemampuan CT yang dibuat oleh siswa di situ sudah sesuai ya. Jadi kartu domino itu di sisi kanan berupa soal dan siswa diminta untuk mencari jawabannya pada sisi kiri di kartu yang lainnya. Nah, untuk menentukan pola dominonya ini, siswa diberikan kebebasan dalam menyusunnya. Lalu yaitu tentang best practice atau praktik baik. Nah, saya mengimplementasikan mata kuliah Computational Thinking pada mata pelajaran IPAS materi keanekaragaman hayati kelas 5 di SDN Pengkol 1. Pembelajaran ini menggunakan sintak PJBL dengan membuat proyek menyusun kartu domino yang berisi soal di sisi kanan, kemudian siswa diminta mencari jawaban dari soal tersebut di sisi kiri pada kartu yang lain. Nah, itu ada dokumentasinya, dokumentasi yang atas sebelah kiri itu ketika siswa melakukan presentasi, terus dokumentasi yang sebelah kanan itu ketika siswa mengerjakan proyeknya, dan itu yang bawah siswa mempresentasikan hasil kerja dominonya juga. Selanjutnya, refleksi setelah saya mengikuti pendidikan profesi guru. Jadi setelah saya mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar selama mata kuliah seminar PPG ini, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia itu menurut saya seharusnya menekankan pada pengembangan ketiga aspek, yaitu terdiri dari SQ, EQ, dan IQ. Selain itu, pendidikan perlu mempertimbangkan konteks budaya dan kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajarannya. Sehingga pendidikan di Indonesia seharusnya mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan 4.0, bahkan saat ini sudah memasuki era 5.0. Jadi pendidikan di Indonesia perlu memperhatikan karakter siswa juga sesuai dengan pengamalan profil pelajar Pancasila, berorientasi pada siswa, serta dapat memenuhi kebutuhannya. Dan saya menyadari bahwa untuk menjadi guru yang profesional itu saya harus mengembangkan kepribadian dan kemampuan saya. Sehingga selain mempunyai pengembangan diri dari aspek moral, saya juga harus memiliki pengembangan diri dari aspek akademik maupun pedagogik. Saya harus memahami kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Selain itu saya juga harus menjadi tauladan yang baik bagi siswa, dan menyadari bahwa menjadi guru yang profesional itu memerlukan komitmen untuk meningkatkan kualitas diri.
Tindak lanjut yang akan saya lakukan di sini 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Yang pertama, belajar dan meningkatkan kualitas diri. Jadi saya akan terus mengembangkan diri saya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari segi karakter, kemampuan akademik, pedagogik, serta kemampuan dalam bersosial. Yang kedua, mengembangkan hubungan baik dengan siswa, rekan sebaya, orang tua siswa, dan seluruh warga sekolah. Jadi saya harus berusaha untuk memahami kebutuhan, karakteristik, serta bisa menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan terus melakukan inovasi dalam menggunakan metode, media, pendekatan, dan saya akan selalu mencari cara untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, menarik, serta konsep pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik. Hal ini akan saya lakukan dengan bantuan teknologi, sumber daya lokal atau potensi lokal, serta kreativitas yang saya miliki. Kemudian, sebagai guru profesional, saya akan melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran dengan cara mengembangkan pembelajaran yang inovatif serta kreatif untuk memudahkan penyampaian konsep pembelajaran, mengembangkan metode pembelajaran yang beragam, menggunakan pendekatan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan, membangun hubungan baik kepada semua warga sekolah, masyarakat, serta orang tua siswa, meningkatkan SQ, IQ, dan IQ, serta yang terakhir, selalu mengevaluasi pembelajaran terus-menerus demi tercapainya tujuan dari pendidikan. Sekian presentasi seminar PPG yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.